Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Nina duduk di sudut kamar yang remang. Sinar lampu dari langit-langit redup, seakan ikut merasakan suasana hatinya yang kusut. Di tangannya, selembar kertas putih dengan tulisan yang baru saja diterimanya dari pengacara suaminya. Surat talak. Tangannya gemetar, dadanya sesak, matanya yang sembab hampir tidak bisa menahan air mata lagi. 3 tahun lalu, rumah tangga Nina dan Ardi seperti cerita di film romantis. Ardi adalah sosok pria yang tampan dan sukses, sementara Nina adalah perempuan ceria yang penuh percaya diri. Mereka menikah dengan cinta yang besar, saling berjanji untuk mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Namun, janji itu kini terasa hampa. Kehamilan Nina seharusnya menjadi momen terindah dalam hidup mereka. Ardi semula tampak bahagia saat mengetahui Nina hamil. Ia membelikan Nina makanan sehat, membacakan buku tentang bayi, bahkan seringkali memijat kaki Nina yang bengkak. Tetapi seiring waktu, kebahagiaan itu memudar. Ardi mulai sering mengeluhkan perubahan tubuh Nina. "Sayang, kamu kok jadi gendutan ya? Ini nggak sehat loh," katanya suatu malam saat Nina baru selesai makan malam. Nina hanya tersenyum kecil, menganggapnya candaan. Ia berpikir, wajar jika tubuhnya berubah. Dia sedang mengandung anak mereka. Namun, setelah bayi lahir, komentar-komentar Ardi makin tajam. Tubuh Nina memang tidak kembali seperti sebelum hamil. Berat badannya bertambah, perutnya masih berlipat, dan kulitnya kehilangan kilau. Nina sibuk mengurus bayi, hampir tidak punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. "Nina, aku tuh nggak ngerti. Kenapa kamu nggak bisa seperti dulu lagi? Lihat dirimu sekarang," kata Ardi suatu malam. Nada bicaranya dingin, matanya penuh kecewa. Nina terdiam, ingin membalas tapi tak tahu harus berkata apa. Bukankah ia sudah berusaha? Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk berolahraga meski tubuhnya lelah. Ia mencoba diet, meski rasanya sulit karena harus menyusui bayi mereka. Namun, tampaknya semua itu tidak cukup di mata Ardi. Ardi mulai sering pulang larut malam. Jika dulu, ia akan menghabiskan malam dengan Nina. Kini ia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, atau pergi dengan teman-temannya. Nina mulai curiga, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin dianggap cemburu atau paranoid, tapi hatinya selalu terasa tidak tenang. Suatu malam, saat Ardi pulang lebih larut dari biasanya, Nina memberanikan diri untuk bertanya. "Ardi, kamu kok sering pulang malam? Ada masalah di kantor?" tanyanya hati-hati. Ardi mendesah, seolah pertanyaan Nina adalah beban tambahan baginya. "Aku cuma sibuk. Kenapa? Kamu curiga?" "Enggak, aku cuma khawatir," jawab Nina pelan. Namun Ardi hanya mendengus dan pergi ke kamar tanpa melanjutkan pembicaraan. Nina merasa semakin terabaikan. Ia mencoba berkaca di kamar mandi malam itu, memperhatikan bayangannya sendiri. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas, rambutnya kusut, dan tubuhnya yang membesar membuatnya merasa tidak lagi cantik. Hari-hari berlalu, dan perlakuan Ardi makin dingin. Hingga suatu pagi, Ardi meletakkan secarik kertas di meja makan. Nina, yang sedang menyuapi bayi mereka, menghentikan aktivitasnya dan membaca tulisan itu. "Aku nggak bisa lagi, Nina. Kamu berubah, dan aku nggak merasa seperti dulu lagi. Aku mau kita pisah." Nina merasa dunia seakan runtuh. Ia tidak percaya suaminya, pria yang dulu bersumpah mencintainya dalam segala keadaan, tega mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia mencoba berbicara, mencoba mempertahankan rumah tangganya, tetapi Ardi tidak mendengar. "Ini semua karena kamu, Nina. Aku merasa nggak punya istri yang seperti dulu.
Kamu nggak bisa menjaga dirimu sendiri, kata Ardi tanpa perasaan. Kata-katanya menusuk hati Nina seperti sembilu. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Setelah perceraian itu, Nina merasa hidupnya hancur. Ia harus mengurus anaknya sendirian, menghadapi stigma dari lingkungan sekitar, dan melawan perasaan rendah diri yang terus menghantuinya. Tetapi di tengah kehancuran itu, Nina mulai bangkit perlahan. Ia menyadari bahwa cinta pada dirinya sendiri jauh lebih penting daripada mencoba memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, saat Nina mulai menemukan kebahagiaannya sendiri, Ardi kembali. Mantan suaminya itu tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya dengan wajah penuh penyesalan. Lanjutan tergantung, alur selanjutnya dapat dikembangkan lebih dalam sesuai permintaan. Dengan wajah yang tidak biasa ia tunjukkan, Ardi berdiri di depan pintu rumah Nina. Wajahnya canggung, seperti seseorang yang terpaksa menelan ludah sendiri. Nina yang sedang menenangkan bayinya di ruang tamu, menoleh ke arah pintu dengan dahi, berkerut. Ia tidak menyangka akan melihat pria itu lagi, apalagi setelah semua yang terjadi. "Ada apa, Ardi?" tanya Nina dingin. Tidak ada lagi kehangatan di suaranya. Ardi tampak gugup. Ia menggaruk belakang lehernya, kebiasaan lamanya saat merasa salah tingkah. "Aku cuma ingin bicara, Nina. Bisa kita ngobrol sebentar?" Nina mendesah. Ia tahu ada ribuan kata yang ingin ia lontarkan. Amarah, kekecewaan, rasa sakit. Semuanya tumpah ruah di dalam hatinya. Tapi ia memilih diam. "Masuklah. Tapi aku harap kau tidak lama," katanya akhirnya. Ardi melangkah masuk, menatap rumah yang pernah mereka tinggali bersama. Banyak yang berubah. Dinding yang dulu penuh dengan foto mereka berdua kini hanya memajang gambar anak mereka, Rania. Rumah itu terasa lebih kecil dari yang ia ingat, atau mungkin hanya perasaannya saja karena kini ia merasa tidak punya tempat di sana. Nina duduk di sofa, memangku Rania yang mulai terlelap. Ardi duduk di seberangnya, namun menjaga jarak. Ia mengamati Nina dalam diam, melihat betapa berbeda dirinya sekarang. Wajah Nina lebih tegas, tatapannya lebih keras. Wanita di hadapannya tidak lagi Nina yang dulu, yang selalu lembut dan mencoba menyenangkan semua orang. Aku mau minta maaf," kata Ardi akhirnya. Suaranya serak, seolah kata-kata itu sulit keluar dari mulutnya. Nina menatapnya dengan alis terangkat. "Maaf? Untuk apa? Untuk meninggalkan aku? Untuk mencemooh tubuhku? Untuk menghakimi aku saat aku mencoba melakukan yang terbaik? Atau untuk semua itu sekaligus?" Ardi terdiam. Kata-kata Nina menusuknya dengan tajam. Ia menunduk, tidak mampu menatap mata Nina. "Aku salah, Nina. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Aku egois." Nina tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Egois? Itu bahkan tidak cukup menggambarkan apa yang kau lakukan, Ardi. Kau menghancurkan aku. Kau membuatku merasa tidak berharga. Kau tidak pernah tahu bagaimana rasanya melihat suamimu sendiri jijik setiap kali memandangmu." Ardi mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku benar-benar menyesal, Nina. Aku rindu kita. Aku rindu kamu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Nina menggeleng pelan. Ia menepuk punggung Rania, memastikan bayinya benar-benar tertidur. Lalu ia menatap Ardi dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kau tahu, Ardi, selama ini aku selalu bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Aku berpikir mungkin aku memang tidak cukup baik untukmu. Tapi setelah kau pergi, aku menyadari sesuatu. Bukan aku yang kurang baik. Kau yang tidak mampu mencintai aku apa adanya." Ardi terdiam lagi. Kali ini, ia merasa semakin kecil di hadapan wanita yang pernah menjadi dunianya. "Aku tahu aku nggak layak meminta ini, Nina. Tapi aku benar-benar ingin mencoba lagi. Demi Rania. Demi kita." Nina tertawa getir. "Demi Rania?
Kau bahkan tidak pernah bertanya tentang anakmu setelah meninggalkan kami. Apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk kembali dan membicarakan demi kita?" Ardi membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak punya jawaban. Semua alasan yang ia siapkan terasa hampa. Ia hanya tahu satu hal. Ia kehilangan Nina. Dan ia tidak pernah menyadari betapa besar kehilangan itu sampai semuanya terlambat. "Kau tahu, Ardi," lanjut Nina, "aku tidak butuh kau untuk membesarkan anakku. Aku telah melakukannya sendiri selama ini dan aku bisa terus melakukannya. Yang aku butuhkan hanyalah keadilan, sesuatu yang tidak pernah kau berikan kepadaku." Ardi mengangguk perlahan, matanya memerah dan ia merasa dadanya seperti diremas. Ia tahu Nina tidak akan mudah menerimanya kembali. Dan, jujur saja, ia sendiri ragu apakah ia pantas mendapatkan kesempatan itu. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan agar kau mau memberi aku kesempatan?" tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Nina terdiam. Ia memandang Ardi dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada luka, ada amarah, tetapi juga ada sisa-sisa cinta yang masih bertahan di sana. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Ardi lagi, tetapi bagian kecil di hatinya ingin mencoba. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak mereka. "Buktikan, Ardi. Buktikan bahwa kau benar-benar berubah. Buktikan bahwa kau layak untuk diberi kesempatan lagi," kata Nina akhirnya. "Tapi jangan berharap aku akan mempermudah jalanmu." Ardi mengangguk, meski hatinya merasa berat. "Aku akan buktikan, Nina. Aku janji." Nina tidak menjawab. Ia berdiri, membawa Rania ke kamar. Saat pintu kamar tertutup, Ardi duduk di sofa sendirian, memikirkan langkah-langkah yang harus ia ambil untuk membuktikan kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu yang berarti. Ardi tidak langsung pergi setelah Nina meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Ia duduk di sana, menatap hampa ke arah meja kecil di depannya. Berbagai pikiran bercampur aduk dalam kepalanya. Bagaimana ia bisa membuktikan dirinya? Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki luka yang ia sebabkan? Semua itu berputar-putar, tanpa jawaban. Sementara itu, di kamar, Nina menatap wajah mungil Rania yang terlelap di pelukannya. Bayinya adalah satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan selama ini. Ia memikirkan kata-kata Ardi, memikirkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Apakah ia masih menyimpan cinta untuk pria itu? Ataukah ia hanya menginginkan keadilan untuk semua luka yang ia alami? Pagi hari berikutnya, Ardi kembali ke rumah itu. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Kali ini, ia membawa sekantong belanjaan bahan makanan segar, susu formula untuk Rania, dan bahkan perlengkapan rumah tangga yang selama ini diabaikannya. Nina membuka pintu dengan tatapan datar. "Kau datang lagi? Bukankah aku sudah bilang, aku tidak akan mempermudahmu?" Ardi mengangguk. "Aku tahu. Aku tidak berharap kau langsung percaya. Tapi aku ingin mulai dari hal kecil. Aku ingin membantumu, Nina." Nina mendengus kecil, tapi ia membiarkan Ardi masuk. Ia tidak akan mengusirnya, tidak hari ini. Namun, ia tetap memasang dinding tebal di antara mereka. Ardi mulai bekerja. Ia membersihkan dapur, mengepel lantai, dan bahkan mencuci pakaian. Semua itu ia lakukan tanpa banyak bicara. Nina hanya memperhatikan dari kejauhan, bingung dengan perubahan sikap Ardi. Dulu, pria itu hampir tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga. Saat malam tiba dan Rania kembali tertidur, Ardi kembali mencoba berbicara dengan Nina. "Aku tahu ini tidak cukup, Nina. Tapi aku benar-benar ingin kau melihat bahwa aku serius." Nina memandangnya lama, lalu menjawab, "Bukan pekerjaan rumah yang aku butuhkan darimu, Ardi. Itu hanya sebagian kecil. Yang aku butuhkan adalah rasa hormatmu, penerimaanmu, dan kesetiaanmu. Kau tahu betapa sakitnya dihina oleh orang yang seharusnya melindungiku.
Ardi mengangguk. Aku tahu, dan aku menyesalinya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki masa depan. Hari-hari berlalu. Ardi terus datang ke rumah Nina, membantu mengurus Rania, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Ia bahkan mulai menabung untuk membelikan Rania mainan yang lebih baik dan membayar sebagian biaya kebutuhan Nina. Namun, meskipun semua itu dilakukan, Nina tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terlalu cepat luluh. Suatu malam, Ardi memberanikan diri untuk berbicara lebih dalam. Nina, aku sudah banyak merenung akhir-akhir ini. Aku tahu aku salah, bukan hanya karena meninggalkanmu, tapi juga karena caraku memandangmu. Aku terjebak dalam standar yang salah, berpikir bahwa cinta hanya soal fisik. Tapi aku salah besar. Aku ingin mencintai dirimu, Nina, apa adanya. Nina menatap Ardi lama. Hatinya mulai goyah, tapi ia tidak ingin terlihat lemah. Kau bisa berkata, begitu sekarang, tapi apa jaminannya kau tidak akan berubah lagi? Apa jaminannya kau tidak akan menghancurkanku untuk kedua kalinya? Ardi terdiam. Ia tahu Nina berhak meragukannya. Aku tidak punya jaminan, Nina. Tapi aku akan terus membuktikan diriku. Tidak peduli berapa lama itu butuh. Nina menghela napas. Kalau kau benar-benar serius, Ardi, aku akan memberimu waktu. Tapi aku tidak akan menerima kembali hubungan ini sebelum aku yakin bahwa kau layak. Aku sudah cukup terluka. Ardi mengangguk. Aku paham, dan aku akan menunggu, Nina. Hari demi hari, Ardi terus menunjukkan perubahannya. Ia tidak hanya membantu Nina, tetapi juga mulai melibatkan dirinya lebih dalam sebagai seorang ayah. Ia belajar mengganti popok, menenangkan Rania saat rewel, dan bahkan membacakan cerita sebelum tidur. Semua itu membuat Nina mulai melihat sisi Ardi yang berbeda, sisi yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Namun, di saat Nina mulai sedikit membuka hatinya, sebuah kabar datang dan menguji tekad mereka. Salah satu teman lama Nina memberitahu bahwa Ardi sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita lain selama mereka berpisah. Wanita itu bahkan masih mengirim pesan ke Ardi. Ketika Nina mendengar kabar itu, ia merasa dikhianati lagi. Jadi, selama ini kau mencoba kembali padaku, tetapi masih menjalin hubungan dengan wanita lain? Serunya dengan nada penuh kemarahan. Ardi terlihat terkejut. Itu tidak seperti yang kau pikirkan, Nina. Aku memang sempat dekat dengannya, tapi itu sebelum aku sadar bahwa aku ingin kembali padamu. Aku sudah memutuskan semuanya dengannya. Bagaimana aku bisa percaya, Ardi? Kau bilang ingin berubah, tapi ternyata kau masih menyimpan rahasia. Nina berdiri dengan tangan bergetar. Ardi mencoba mendekati Nina, tapi ia menjauh. Aku akan membuktikan lagi, Nina. Aku akan menunjukkan bahwa aku tidak menyembunyikan apapun lagi darimu. Aku bersumpah. Namun kali ini, Nina tidak tahu apakah ia bisa memberi kesempatan lagi. Luka yang lama belum sepenuhnya sembuh, dan kini luka baru mengancam merusaknya lagi. Nina merasa seperti dihantam badai untuk kesekian kalinya. Ketika ia baru mulai membuka hati, kabar itu datang dan meruntuhkan dinding kepercayaan yang perlahan ia bangun kembali. Malam itu, ia mengunci dirinya di kamar bersama Rania, memeluk bayi mungil itu sambil menangis dalam diam. Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Sementara itu, Ardi duduk di ruang tamu, wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. Ia tahu kepercayaannya sedang dipertaruhkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara meyakinkan Nina bahwa hubungannya dengan wanita itu sudah selesai. Keesokan paginya, Nina keluar dari kamar dengan wajah dingin. Ia tidak menatap Ardi sama sekali. Kau sebaiknya pergi, katanya singkat. Nina, aku tidak mau mendengar apapun sekarang, Ardi. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ardi ingin membantah, tetapi ia tahu Nina butuh ruang. Jadi, ia mengangguk pelan dan pergi tanpa banyak bicara. Namun sebelum meninggalkan rumah, ia berkata, "Aku akan terus berusaha, Nina.
Aku tidak akan menyerah. Setelah Ardi pergi, Nina menghabiskan waktu sendirian bersama Rania. Ia merenung panjang, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia mencintai Ardi. Itu tidak bisa ia sangkal. Tapi cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki semua luka yang sudah ditorehkan. Ia butuh kepercayaan, rasa aman, dan komitmen. Dan sekarang, semua itu terasa rapuh. 2 hari berlalu tanpa kabar dari Ardi. Nina merasa ada yang hilang, meski ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Namun, di hari ketiga, sebuah pesan datang ke ponselnya. Pesan itu bukan dari Ardi, melainkan dari wanita yang disebut-sebut sebagai orang ketiga. "Halo Kak Nina. Maaf mengganggu, saya hanya ingin meluruskan sesuatu. Nama saya Dinda, dan saya memang pernah dekat dengan Mas Ardi saat kalian berpisah. Tapi saya tidak tahu apa-apa soal kalian saat itu. Setelah tahu Mas Ardi ingin kembali ke kakak, saya mundur. Dia sudah memutuskan semuanya, Kak. Saya harap kakak tidak salah paham." Mata Nina membelalak membaca pesan itu. Ia tidak tahu harus merasa lega atau marah. Apakah Dinda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Ardi benar-benar sudah meninggalkan masa lalunya? Perasaan Nina bercampur aduk. Malamnya, Ardi muncul lagi di depan pintu. Kali ini, wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Ia membawa sebuah amplop besar. Nina membukakan pintu dengan tatapan datar. "Ada apa lagi, Ardi?" tanyanya. "Aku tahu kau belum bisa mempercayaiku sepenuhnya. Jadi, aku ingin menunjukkan sesuatu." Ardi menyerahkan amplop itu. Nina membuka amplop tersebut dengan ragu. Di dalamnya ada bukti cetakan percakapan Ardi dengan Dinda, yang menunjukkan bahwa Ardi memang sudah mengakhiri hubungan mereka beberapa bulan sebelum ia mulai mencoba mendekati Nina lagi. Di sana juga ada dokumen konseling yang menunjukkan bahwa Ardi mulai mengikuti terapi untuk memperbaiki cara pandangnya terhadap hubungan dan pernikahan. "Aku tahu aku tidak sempurna, Nina, tapi aku berusaha. Aku ingin menjadi pria yang lebih baik untukmu dan Rania," kata Ardi pelan. Nina membaca semua dokumen itu dengan hati-hati. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu usaha Ardi nyata, tetapi ia juga tidak ingin terluka lagi. "Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang, Ardi," katanya akhirnya. "Aku butuh waktu lebih lama untuk berpikir. Jika kau benar-benar berubah, kau harus sabar. Aku tidak ingin terburu-buru." Ardi mengangguk. "Aku akan menunggu, Nina. Selama apapun itu, hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi mereka berdua." Ardi terus menunjukkan usaha nyata untuk mendekatkan dirinya kepada Nina dan Rania, sementara Nina mencoba membuka hatinya perlahan. Namun, di balik semua itu, Nina masih dihantui rasa takut. Apakah Ardi benar-benar bisa berubah? Ataukah ini hanya sementara? Pada suatu malam, saat Nina sedang menidurkan Rania, ia termenung. Ia memikirkan bagaimana Ardi telah berusaha. Ia memikirkan kata-kata Dinda yang justru membuatnya lebih bingung. Ia ingin mempercayai Ardi, tetapi luka masa lalu terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Di tengah pergulatan batinnya, Rania menggenggam jari Nina dengan erat. Genggaman kecil itu membuat Nina tersadar bahwa keputusannya bukan hanya soal dirinya dan Ardi. Keputusan itu juga akan memengaruhi masa depan anak mereka. Ia harus memastikan bahwa apapun yang ia pilih, itu adalah yang terbaik untuk Rania. Nina menatap wajah bayi mungilnya yang damai. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Namun apakah hatinya benar-benar siap untuk membuka pintu lagi bagi Ardi? Atau justru lebih baik ia melangkah sendiri, dengan keyakinan bahwa dirinya cukup kuat untuk menjalani hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Malam itu, Nina memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Setelah memastikan Rania tertidur lelap, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Ia memikirkan semua usaha Ardi, pesan Dinda, dan bagaimana perasaannya sendiri yang masih kacau.
Di luar hujan mulai turun, membawa suasana dingin yang membuat Nina semakin tenggelam dalam pikirannya. Apakah ia benar-benar bisa percaya pada Ardi lagi? Ia tahu tidak ada jaminan bahwa Ardi tidak akan melukai hatinya lagi, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ardi terus mencoba. Keesokan harinya, Ardi datang lagi seperti biasa. Ia membawa sarapan untuk Nina dan Rania, serta beberapa kebutuhan rumah tangga. Kali ini, Ardi terlihat lebih tenang, meskipun ada sedikit kecemasan di wajahnya. "Kau masih belum lelah, Ardi?" tanya Nina saat ia membuka pintu. Suaranya tidak lagi dingin, tetapi masih penuh kewaspadaan. Ardi tersenyum kecil. "Aku tidak akan lelah, Nina. Aku tahu aku yang salah, dan aku tahu ini jalanku untuk menebus semuanya." Hari itu, Ardi menghabiskan waktu bersama Rania. Ia bermain-main dengan bayi itu, mengguncang mainan kecilnya hingga Rania tertawa riang. Melihat itu, hati Nina sedikit mencair. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Ardi adalah ayah yang baik ketika ia benar-benar hadir. Namun, Nina tetap memegang kendali atas perasaannya. Ia tidak ingin terlalu cepat memberikan hati sepenuhnya, karena ia tahu betapa rapuhnya kepercayaan yang mulai ia bangun kembali. Beberapa hari kemudian, Nina menerima undangan dari temannya untuk menghadiri seminar tentang pemberdayaan perempuan. Acara itu diadakan di sebuah hotel besar di pusat kota, dengan tema tentang bagaimana perempuan bisa bangkit dari hubungan yang tidak sehat dan menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Awalnya, Nina ragu untuk pergi. Ia merasa tidak yakin apakah ia siap mendengar cerita-cerita yang mungkin mirip dengan pengalamannya sendiri. Namun setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menghadiri acara itu. Ia tahu ia butuh pandangan baru, butuh mendengar perspektif lain yang mungkin bisa membantunya membuat keputusan. Saat hari seminar tiba, Nina mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah blus sederhana berwarna pastel dan rok panjang yang nyaman. Ia menitipkan Rania pada ibunya, yang dengan senang hati menerima cucu kecilnya untuk sehari penuh. Seminar itu penuh dengan cerita-cerita yang menginspirasi. Beberapa pembicara adalah perempuan yang pernah mengalami hal serupa dengan Nina, yang berhasil bangkit dari hubungan penuh luka dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Namun, ada juga cerita tentang bagaimana beberapa pasangan berhasil memperbaiki hubungan mereka dengan komunikasi dan komitmen yang lebih baik. Salah satu pembicara, seorang psikolog, mengatakan sesuatu yang membuat Nina berpikir lebih dalam. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi cinta sejati adalah tentang kemauan untuk terus belajar dan berusaha. Yang paling penting adalah kedua pihak harus sama-sama berkomitmen untuk berubah dan saling mendukung. Kata-kata itu beresonansi dalam hati Nina. Ia menyadari bahwa Ardi telah menunjukkan usaha yang nyata, tetapi apakah itu cukup untuk menghapus semua luka masa lalu? Nina tidak tahu. Namun seminar itu memberinya satu pemahaman baru. Keputusannya tidak harus tergesa-gesa. Ia berhak menentukan kecepatan yang nyaman baginya. Saat Nina pulang, Ardi sudah menunggu di rumah bersama Rania. Ia tampak canggung, tetapi berusaha terlihat santai. "Bagaimana seminarnya?" tanya Ardi dengan senyum kecil. "Bagus," jawab Nina singkat. Ia menatap Ardi sebentar, lalu melanjutkan. "Aku banyak belajar tentang bagaimana orang bisa berubah, tapi itu hanya bisa berhasil kalau mereka benar-benar mau." Ardi mengangguk. "Aku mau, Nina. Aku mau berubah. Aku tidak hanya melakukannya untukmu atau Rania, tapi juga untuk diriku sendiri." Malam itu, Nina berbicara lebih lama dengan Ardi. Ia mengatakan semua hal yang ada di pikirannya, kekhawatirannya, ketakutannya, dan harapannya. Ardi mendengarkan dengan sabar, tidak mencoba membela diri, hanya mengakui kesalahan dan menjelaskan niatnya untuk terus berusaha. "Nina, aku tidak akan memaksamu untuk mempercayai aku sekarang," kata Ardi akhirnya. "Tapi aku ingin kau tahu, aku akan ada di sini. Apapun keputusanmu nanti,
Aku akan menerima dengan lapang dada. Nina mengangguk pelan. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang, Ardi. Tapi aku tidak akan menutup pintu sepenuhnya. Itu adalah langkah kecil, tetapi bagi mereka berdua, itu berarti dunia. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, untuk pertama kalinya, Nina merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada secercah harapan untuk memperbaiki segalanya. Beberapa minggu berlalu setelah percakapan panjang mereka malam itu. Ardi tetap datang hampir setiap hari, melibatkan dirinya dalam kehidupan Nina dan Rania, tanpa memaksakan apapun. Meski Nina masih menjaga jarak emosional, ia mulai melihat sisi Ardi yang perlahan berubah. Namun, ia tetap tidak sepenuhnya yakin apakah perubahan itu akan bertahan atau hanya sementara. Suatu hari, Nina menerima undangan pertemuan keluarga dari pihak Ardi. Ibu Ardi, yang dulu sempat memihak anaknya saat mereka berpisah, meminta Nina datang bersama Rania. Aku ingin kita berbicara, Nina. Aku ingin memperbaiki hubungan kita juga, kata Ibu Ardi melalui telepon. Nada suaranya terdengar tulus, tapi Nina masih ragu. Saat Nina memberitahu Ardi tentang undangan itu, ia terlihat terkejut. Ibu yang meminta, itu tidak seperti dia. Tapi kalau kau mau, aku akan menemanimu. Nina berpikir keras. Hubungan dengan ibu mertuanya tidak pernah benar-benar akrab, terutama setelah perceraian. Namun, ia merasa ini mungkin kesempatan untuk membuka bab baru, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rania. Pada hari yang ditentukan, Nina, Ardi, dan Rania pergi bersama ke rumah orang tua Ardi. Rumah itu penuh dengan kenangan, beberapa manis, beberapa pahit. Nina menatap halaman depan yang dulu sering ia lewati, dan perasaan campur aduk kembali menyeruak. Ketika mereka tiba, Ibu Ardi menyambut dengan senyum hangat, berbeda dari biasanya. Nina, terima kasih sudah datang, katanya sambil memeluk Nina. Pelukan itu terasa canggung, tetapi ada ketulusan di dalamnya. Di dalam rumah, suasana sedikit kaku. Ardi mencoba mencairkan suasana dengan bermain bersama Rania, sementara Ibu Ardi mengajak Nina duduk di ruang tamu. Nina, aku tahu aku tidak pernah benar-benar berpihak padamu sebelumnya, kata Ibu Ardi dengan suara pelan. Aku terlalu sibuk membela anakku, sampai aku lupa bahwa kau juga bagian dari keluarga ini. Nina terdiam. Ia tidak menyangka mendengar pengakuan seperti itu dari wanita yang dulu pernah menyudutkannya. Aku ingin meminta maaf, lanjut Ibu Ardi. Aku tahu aku tidak bisa menghapus kesalahan masa lalu, tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya, kalau kau bersedia memberi kesempatan. Nina merasa hatinya sedikit melunak. Meski rasa sakit itu masih ada, ia tidak ingin terus-menerus membawa beban dendam. Ia mengangguk pelan. Terima kasih sudah mengatakan itu. Aku juga ingin hubungan kita lebih baik, terutama untuk Rania. Mendengar itu, Ibu Ardi tersenyum lega. Terima kasih Nina, kau adalah ibu yang luar biasa untuk cucuku. Namun, pertemuan itu tidak sepenuhnya mulus. Di tengah percakapan mereka, salah satu sepupu Ardi yang hadir tiba-tiba melontarkan komentar yang membuat Nina tersinggung. Wah, Nina, aku hampir tidak mengenalimu tadi. Kau terlihat berbeda sekali sejak melahirkan. Tapi ya, tidak apa-apa. Toh Ardi tetap mau balik, kan? Katanya dengan nada setengah bercanda. Ruangan langsung sunyi. Ardi menatap sepupunya tajam, sementara Nina merasa darahnya mendidih. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya terluka lagi. Komentar seperti itu adalah alasan mengapa ia masih ragu untuk kembali ke dunia Ardi. Maaf, Nina akhirnya berkata dengan suara tegas. Tapi aku rasa perubahan fisik tidak seharusnya dijadikan bahan bercanda. Semua orang berubah, dan itu bukan sesuatu yang perlu direndahkan. Sepupu Ardi tampak canggung, sementara Ibu Ardi mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, Nina sudah kehilangan minat untuk melanjutkan percakapan. Ia bangkit dari duduknya.
Terima kasih atas undangannya, tapi aku rasa kami harus pulang. Rania sudah lelah. Ardi langsung berdiri, mengikuti Nina tanpa protes. Di perjalanan pulang, ia mencoba berbicara. Nina, aku minta maaf atas komentar tadi. Itu benar-benar tidak pantas. Nina tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, mobil, melihat hujan yang mulai turun. Itu bukan sepenuhnya salahmu, Ardi. Tapi ini mengingatkanku pada alasan mengapa aku masih ragu. Dunia ini, keluargamu, lingkaranmu, terkadang membuatku merasa aku tidak cukup baik. Ardi menggenggam setir dengan erat. Ia merasa terluka mendengar itu, tetapi ia tahu Nina hanya mengatakan apa yang ia rasakan. Kau lebih dari cukup, Nina. Kau adalah ibu yang luar biasa, dan kau telah melalui banyak hal. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi, termasuk keluargaku sendiri. Malam itu, Nina merenung panjang. Ia tahu Ardi sedang berusaha melindunginya, tetapi luka-luka yang ditorehkan oleh masa lalu, mereka terlalu dalam untuk sembuh. Begitu saja. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar bisa hidup di dunia Ardi lagi? Ataukah ia harus memilih jalannya sendiri demi menjaga harga dirinya dan masa depan Rania? Hari-hari setelah insiden di rumah keluarga Ardi berjalan dengan berat bagi Nina. Meskipun Ardi terus menunjukkan perubahannya, kenangan buruk dan rasa tidak cukup baik terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi perasaan kosong dan keraguan selalu menghantui. Suatu sore, Nina memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Rania di taman dekat rumah. Ia berharap udara segar dapat membantunya menenangkan pikiran. Di tengah suasana tenang itu, seorang wanita yang tampak sebaya dengannya menghampiri. Wanita itu membawa seorang anak kecil yang tampaknya seusia Rania. "Halo, maaf kalau mengganggu. Nama saya Rina," sapa wanita itu dengan senyum ramah. "Saya sering melihat ibu di sini. Ini anak saya, Dani." Nina membalas dengan senyuman kecil. "Saya Nina, dan ini Rania." Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Rina bercerita bagaimana ia juga seorang ibu tunggal setelah berpisah dari suaminya. "Dulu, aku sempat berpikir hidupku akan hancur setelah perceraian, tapi ternyata aku bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya," katanya sambil tertawa ringan. Cerita Rina membuat Nina merasa sedikit lega. Ia akhirnya menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tanpa terlalu banyak detail. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar yang menenangkan. "Nina, yang penting adalah kau tahu nilai dirimu sendiri," kata Rina akhirnya. "Apakah kau memilih untuk bertahan dalam hubungan itu atau tidak, pastikan keputusanmu membuatmu merasa lebih kuat, bukan sebaliknya." Setelah pertemuan itu, Nina merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia belum benar-benar memikirkan kebahagiaannya sendiri. Selama ini, ia hanya fokus pada perasaan Ardi dan masa depan Rania, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Malam itu, Ardi datang ke rumah seperti biasa. Ia membawa beberapa makanan favorit Nina, berharap itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, Nina sudah memutuskan untuk berbicara dengan jujur. "Ardi, aku ingin kita bicara serius," kata Nina saat mereka duduk di ruang tamu. Ardi menatapnya dengan cemas. "Tentu, Nina. Apa yang ingin kau bicarakan?" Nina menarik napas dalam-dalam. "Aku menghargai semua usaha yang kau lakukan. Aku tahu kau mencoba berubah, dan aku bisa melihat itu. Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa kembali ke hubungan ini tanpa merasa kehilangan diriku sendiri." Ardi terdiam, mencoba memahami maksud Nina. "Aku tidak ingin kau merasa seperti itu, Nina. Aku ingin kita menjadi tim, saling mendukung." "Aku tahu, Ardi. Tapi masalahnya bukan hanya tentangmu. Masalahnya juga ada pada diriku. Aku masih membawa rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak percaya. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya.
jawab Nina dengan suara bergetar. Ardi menghela napas panjang. Aku tidak akan memaksamu, Nina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan terus ada di sini. Apapun keputusanmu. Nina menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tahu Ardi tulus, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya tidak bisa didasarkan hanya pada keinginan Ardi. Ia harus memikirkan dirinya sendiri, kebahagiaannya, dan masa depan Rania. Setelah percakapan itu, Nina memutuskan untuk mengambil waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghadiri kelas yoga di komunitas lokal, sesuatu yang selalu ingin ia coba tetapi tidak pernah sempat. Ia juga mulai menulis jurnal, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya dalam kata-kata. Ardi, meskipun kecewa, tetap menghormati keputusan Nina. Ia berhenti datang setiap hari, memberikan ruang bagi Nina untuk berpikir. Namun, ia tetap mengirim pesan singkat setiap malam, hanya untuk memastikan bahwa Nina dan Rania baik-baik saja. Di tengah masa refleksi itu, Nina menerima tawaran dari sebuah organisasi sosial untuk menjadi sukarelawan di program pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu muda. Tawaran itu membuat Nina merasa dihargai dan berguna, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu hari, setelah sesi pelatihan selesai, Nina bertemu dengan seorang konselor yang juga menjadi pembicara di acara tersebut. Konselor itu, seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kebijaksanaan, mengundangnya untuk berbicara lebih jauh. Nina, aku melihat ada banyak kekuatan dalam dirimu, kata konselor itu. Tapi aku juga melihat kau masih berjuang dengan luka-luka masa lalu. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya keputusan, tetapi juga keberanian untuk memaafkan diri sendiri. Kata-kata itu menghantui pikiran Nina sepanjang perjalanan pulang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bersalah karena tidak cukup baik, karena merasa gagal sebagai istri dan ibu. Malam itu, Nina membuka jurnalnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang semua perasaan yang ia pendam, tentang harapan dan ketakutannya, tentang cintanya pada Rania, dan tentang keraguan yang masih membelenggunya. Hari-hari setelah insiden di rumah keluarga Ardi berjalan dengan berat bagi Nina. Meskipun Ardi terus menunjukkan perubahannya, kenangan buruk dan rasa tidak cukup baik terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi perasaan kosong dan keraguan selalu menghantui. Suatu sore, Nina memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Rania di taman dekat rumah. Ia berharap udara segar dapat membantunya menenangkan pikiran. Di tengah suasana tenang itu, seorang wanita yang tampak sebaya dengannya menghampiri. Wanita itu membawa seorang anak kecil yang tampaknya seusia Rania. "Halo, maaf kalau mengganggu. Nama saya Rina," sapa wanita itu dengan senyum ramah. "Saya sering melihat ibu di sini. Ini anak saya, Dani." Nina membalas dengan senyuman kecil. "Saya Nina, dan ini Rania." Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Rina bercerita bagaimana ia juga seorang ibu tunggal setelah berpisah dari suaminya. "Dulu, aku sempat berpikir hidupku akan hancur setelah perceraian, tapi ternyata aku bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya," katanya sambil tertawa ringan. Cerita Rina membuat Nina merasa sedikit lega. Ia akhirnya menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tanpa terlalu banyak detail. Rina mendengarkan, dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar yang menenangkan. "Nina, yang penting adalah kau tahu nilai dirimu sendiri," kata Rina akhirnya. "Apakah kau memilih untuk bertahan dalam hubungan itu atau tidak, pastikan keputusanmu membuatmu merasa lebih kuat, bukan sebaliknya." Setelah pertemuan itu, Nina merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia belum benar-benar memikirkan kebahagiaannya sendiri. Selama ini, ia hanya fokus pada perasaan Ardi dan masa depan Rania, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Malam itu, Ardi datang ke rumah seperti biasa.
Ia membawa beberapa makanan favorit Nina, berharap itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, Nina sudah memutuskan untuk berbicara dengan jujur. "Ardi, aku ingin kita bicara serius," kata Nina saat mereka duduk di ruang tamu. Ardi menatapnya dengan cemas. "Tentu Nina, apa yang ingin kau bicarakan?" Nina menarik napas dalam-dalam. "Aku menghargai semua usaha yang kau lakukan. Aku tahu kau mencoba berubah, dan aku bisa melihat itu. Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa kembali ke hubungan ini tanpa merasa kehilangan diriku sendiri." Ardi terdiam, mencoba memahami maksud Nina. "Aku tidak ingin kau merasa seperti itu, Nina. Aku ingin kita menjadi tim, saling mendukung." "Aku tahu, Ardi. Tapi masalahnya bukan hanya tentangmu. Masalahnya juga ada pada diriku. Aku masih membawa rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak percaya. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya," jawab Nina dengan suara bergetar. Ardi menghela napas panjang. "Aku tidak akan memaksamu, Nina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan terus ada di sini, apapun keputusanmu." Nina menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tahu Ardi tulus, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya tidak bisa didasarkan hanya pada keinginan Ardi. Ia harus memikirkan dirinya sendiri, kebahagiaannya, dan masa depan Rania. Setelah percakapan itu, Nina memutuskan untuk mengambil waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghadiri kelas yoga di komunitas lokal, sesuatu yang selalu ingin ia coba tetapi tidak pernah sempat. Ia juga mulai menulis jurnal, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya dalam kata-kata. Ardi, meskipun kecewa, tetap menghormati keputusan Nina. Ia berhenti datang setiap hari, memberikan ruang bagi Nina untuk berpikir. Namun, ia tetap mengirim pesan singkat setiap malam, hanya untuk memastikan bahwa Nina dan Rania baik-baik saja. Di tengah masa refleksi itu, Nina menerima tawaran dari sebuah organisasi sosial untuk menjadi sukarelawan di program pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu muda. Tawaran itu membuat Nina merasa dihargai dan berguna, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu hari, setelah sesi pelatihan selesai, Nina bertemu dengan seorang konselor yang juga menjadi pembicara di acara tersebut. Konselor itu, seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kebijaksanaan, mengundangnya untuk berbicara lebih jauh. "Nina, aku melihat ada banyak kekuatan dalam dirimu," kata konselor itu. "Tapi aku juga melihat kau masih berjuang dengan luka-luka masa lalu. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya keputusan, tetapi juga keberanian untuk memaafkan diri sendiri." Kata-kata itu menghantui pikiran Nina sepanjang perjalanan pulang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bersalah karena tidak cukup baik, karena merasa gagal sebagai istri dan ibu. Malam itu, Nina membuka jurnalnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang semua perasaan yang ia pendam, tentang harapan dan ketakutannya, tentang cintanya pada Rania, dan tentang keraguan yang masih membelenggunya. Hari-hari setelah insiden di rumah keluarga Ardi berjalan dengan berat bagi Nina. Meskipun Ardi terus menunjukkan perubahannya, kenangan buruk dan rasa tidak cukup baik terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi perasaan kosong dan keraguan selalu menghantui. Suatu sore, Nina memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Rania di taman dekat rumah. Ia berharap udara segar dapat membantunya menenangkan pikiran. Di tengah suasana tenang itu, seorang wanita yang tampak sebaya dengannya menghampiri. Wanita itu membawa seorang anak kecil yang tampaknya seusia Rania. "Halo, maaf kalau mengganggu. Nama saya Rina," sapa wanita itu dengan senyum ramah. "Saya sering melihat ibu di sini. Ini anak saya, Dani." Nina membalas dengan senyuman kecil. "Saya Nina, dan ini Rania." Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Rina bercerita bagaimana ia juga seorang ibu tunggal setelah berpisah dari suaminya.
Dulu, aku sempat berpikir hidupku akan hancur setelah perceraian, tapi ternyata aku bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, katanya sambil tertawa ringan. Cerita Rina membuat Nina merasa sedikit lega. Ia akhirnya menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tanpa terlalu banyak detail. Rina mendengarkan, dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar yang menenangkan. "Nina, yang penting adalah kau tahu nilai dirimu sendiri," kata Rina akhirnya. "Apakah kau memilih untuk bertahan dalam hubungan itu atau tidak, pastikan keputusanmu membuatmu merasa lebih kuat, bukan sebaliknya." Setelah pertemuan itu, Nina merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia belum benar-benar memikirkan kebahagiaannya sendiri. Selama ini, ia hanya fokus pada perasaan Ardi dan masa depan Rania, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Malam itu, Ardi datang ke rumah seperti biasa. Ia membawa beberapa makanan favorit Nina, berharap itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, Nina sudah memutuskan untuk berbicara dengan jujur. "Ardi, aku ingin kita bicara serius," kata Nina saat mereka duduk di ruang tamu. Ardi menatapnya dengan cemas. "Tentu Nina, apa yang ingin kau bicarakan?" Nina menarik napas dalam-dalam. "Aku menghargai semua usaha yang kau lakukan. Aku tahu kau mencoba berubah, dan aku bisa melihat itu. Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa kembali ke hubungan ini tanpa merasa kehilangan diriku sendiri." Ardi terdiam, mencoba memahami maksud Nina. "Aku tidak ingin kau merasa seperti itu, Nina. Aku ingin kita menjadi tim, saling mendukung." "Aku tahu, Ardi. Tapi masalahnya bukan hanya tentangmu. Masalahnya juga ada pada diriku. Aku masih membawa rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak percaya. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya," jawab Nina dengan suara bergetar. Ardi menghela napas panjang. "Aku tidak akan memaksamu, Nina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan terus ada di sini, apapun keputusanmu." Nina menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tahu Ardi tulus, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya tidak bisa didasarkan hanya pada keinginan Ardi. Ia harus memikirkan dirinya sendiri, kebahagiaannya, dan masa depan Rania. Setelah percakapan itu, Nina memutuskan untuk mengambil waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghadiri kelas yoga di komunitas lokal, sesuatu yang selalu ingin ia coba tetapi tidak pernah sempat. Ia juga mulai menulis jurnal, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya dalam kata-kata. Ardi, meskipun kecewa, tetap menghormati keputusan Nina. Ia berhenti datang setiap hari, memberikan ruang bagi Nina untuk berpikir. Namun, ia tetap mengirim pesan singkat setiap malam, hanya untuk memastikan bahwa Nina dan Rania baik-baik saja. Di tengah masa refleksi itu, Nina menerima tawaran dari sebuah organisasi sosial untuk menjadi sukarelawan di program pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu muda. Tawaran itu membuat Nina merasa dihargai dan berguna, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu hari, setelah sesi pelatihan selesai, Nina bertemu dengan seorang konselor yang juga menjadi pembicara di acara tersebut. Konselor itu, seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kebijaksanaan, mengundangnya untuk berbicara lebih jauh. "Nina, aku melihat ada banyak kekuatan dalam dirimu," kata konselor itu. "Tapi aku juga melihat kau masih berjuang dengan luka-luka masa lalu. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya keputusan, tetapi juga keberanian untuk memaafkan diri sendiri." Kata-kata itu menghantui pikiran Nina sepanjang perjalanan pulang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bersalah karena tidak cukup baik, karena merasa gagal sebagai istri dan ibu. Malam itu, Nina membuka jurnalnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang semua perasaan yang ia pendam, tentang harapan dan ketakutannya, tentang cintanya pada Rania, dan tentang keraguan yang masih membelenggunya.
Hari-hari setelah insiden di rumah keluarga Ardi berjalan dengan berat bagi Nina. Meskipun Ardi terus menunjukkan perubahannya, kenangan buruk dan rasa tidak cukup baik terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi perasaan kosong dan keraguan selalu menghantui. Suatu sore, Nina memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Rania di taman dekat rumah. Ia berharap udara segar dapat membantunya menenangkan pikiran. Di tengah suasana tenang itu, seorang wanita yang tampak sebaya dengannya menghampiri. Wanita itu membawa seorang anak kecil yang tampaknya seusia Rania. "Halo, maaf kalau mengganggu. Nama saya Rina," sapa wanita itu dengan senyum ramah. "Saya sering melihat ibu di sini. Ini anak saya, Dani." Nina membalas dengan senyuman kecil. "Saya Nina, dan ini Rania." Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Rina bercerita bagaimana ia juga seorang ibu tunggal setelah berpisah dari suaminya. "Dulu, aku sempat berpikir hidupku akan hancur setelah perceraian, tapi ternyata aku bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya," katanya sambil tertawa ringan. Cerita Rina membuat Nina merasa sedikit lega. Ia akhirnya menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tanpa terlalu banyak detail. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar yang menenangkan. "Nina, yang penting adalah kau tahu nilai dirimu sendiri," kata Rina akhirnya. "Apakah kau memilih untuk bertahan dalam hubungan itu atau tidak, pastikan keputusanmu membuatmu merasa lebih kuat, bukan sebaliknya." Setelah pertemuan itu, Nina merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia belum benar-benar memikirkan kebahagiaannya sendiri. Selama ini, ia hanya fokus pada perasaan Ardi dan masa depan Rania, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Malam itu, Ardi datang ke rumah seperti biasa. Ia membawa beberapa makanan favorit Nina, berharap itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, Nina sudah memutuskan untuk berbicara dengan jujur. "Ardi, aku ingin kita bicara serius," kata Nina saat mereka duduk di ruang tamu. Ardi menatapnya dengan cemas. "Tentu Nina, apa yang ingin kau bicarakan?" Nina menarik napas dalam-dalam. "Aku menghargai semua usaha yang kau lakukan. Aku tahu kau mencoba berubah, dan aku bisa melihat itu. Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa kembali ke hubungan ini tanpa merasa kehilangan diriku sendiri." Ardi terdiam, mencoba memahami maksud Nina. "Aku tidak ingin kau merasa seperti itu, Nina. Aku ingin kita menjadi tim, saling mendukung." "Aku tahu, Ardi. Tapi masalahnya bukan hanya tentangmu. Masalahnya juga ada pada diriku. Aku masih membawa rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak percaya. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya," jawab Nina dengan suara bergetar. Ardi menghela napas panjang. "Aku tidak akan memaksamu, Nina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan terus ada di sini, apapun keputusanmu." Nina menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tahu Ardi tulus, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya tidak bisa didasarkan hanya pada keinginan Ardi. Ia harus memikirkan dirinya sendiri, kebahagiaannya, dan masa depan Rania. Setelah percakapan itu, Nina memutuskan untuk mengambil waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghadiri kelas yoga di komunitas lokal, sesuatu yang selalu ingin ia coba tetapi tidak pernah sempat. Ia juga mulai menulis jurnal, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya dalam kata-kata. Ardi, meskipun kecewa, tetap menghormati keputusan Nina. Ia berhenti datang setiap hari, memberikan ruang bagi Nina untuk berpikir. Namun, ia tetap mengirim pesan singkat setiap malam, hanya untuk memastikan bahwa Nina dan Rania baik-baik saja. Di tengah masa refleksi itu, Nina menerima tawaran dari sebuah organisasi sosial untuk menjadi sukarelawan di program pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu muda. Tawaran itu membuat Nina merasa dihargai dan berguna, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan.
Suatu hari, setelah sesi pelatihan selesai, Nina bertemu dengan seorang konselor yang juga menjadi pembicara di acara tersebut. Konselor itu, seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kebijaksanaan, mengundangnya untuk berbicara lebih jauh. "Nina, aku melihat ada banyak kekuatan dalam dirimu," kata konselor itu. "Tapi aku juga melihat kau masih berjuang dengan luka-luka masa lalu. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya keputusan, tetapi juga keberanian untuk memaafkan diri sendiri." Kata-kata itu menghantui pikiran Nina sepanjang perjalanan pulang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bersalah karena tidak cukup baik, karena merasa gagal sebagai istri dan ibu. Malam itu, Nina membuka jurnalnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang semua perasaan yang ia pendam, tentang harapan dan ketakutannya, tentang cintanya pada Rania, dan tentang keraguan yang masih membelenggunya. Hari-hari setelah insiden di rumah keluarga Ardi berjalan dengan berat bagi Nina. Meskipun Ardi terus menunjukkan perubahannya, kenangan buruk dan rasa tidak cukup baik terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi perasaan kosong dan keraguan selalu menghantui. Suatu sore, Nina memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Rania di taman dekat rumah. Ia berharap udara segar dapat membantunya menenangkan pikiran. Di tengah suasana tenang itu, seorang wanita yang tampak sebaya dengannya menghampiri. Wanita itu membawa seorang anak kecil yang tampaknya seusia Rania. "Halo, maaf kalau mengganggu. Nama saya Rina," sapa wanita itu dengan senyum ramah. "Saya sering melihat ibu di sini. Ini anak saya, Dani." Nina membalas dengan senyuman kecil. "Saya Nina, dan ini Rania." Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Rina bercerita bagaimana ia juga seorang ibu tunggal setelah berpisah dari suaminya. "Dulu, aku sempat berpikir hidupku akan hancur setelah perceraian, tapi ternyata aku bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya," katanya sambil tertawa ringan. Cerita Rina membuat Nina merasa sedikit lega. Ia akhirnya menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tanpa terlalu banyak detail. Rina mendengarkan, dengan penuh perhatian, sesekali memberi komentar yang menenangkan. "Nina, yang penting adalah kau tahu nilai dirimu sendiri," kata Rina akhirnya. "Apakah kau memilih untuk bertahan dalam hubungan itu atau tidak, pastikan keputusanmu membuatmu merasa lebih kuat, bukan sebaliknya." Setelah pertemuan itu, Nina merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia belum benar-benar memikirkan kebahagiaannya sendiri. Selama ini, ia hanya fokus pada perasaan Ardi dan masa depan Rania, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Malam itu, Ardi datang ke rumah seperti biasa. Ia membawa beberapa makanan favorit Nina, berharap itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, Nina sudah memutuskan untuk berbicara dengan jujur. "Ardi, aku ingin kita bicara serius," kata Nina saat mereka duduk di ruang tamu. Ardi menatapnya dengan cemas. "Tentu Nina, apa yang ingin kau bicarakan?" Nina menarik napas dalam-dalam. "Aku menghargai semua usaha yang kau lakukan. Aku tahu kau mencoba berubah, dan aku bisa melihat itu. Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa kembali ke hubungan ini tanpa merasa kehilangan diriku sendiri." Ardi terdiam, mencoba memahami maksud Nina. "Aku tidak ingin kau merasa seperti itu, Nina. Aku ingin kita menjadi tim, saling mendukung." "Aku tahu, Ardi. Tapi masalahnya bukan hanya tentangmu. Masalahnya juga ada pada diriku. Aku masih membawa rasa takut, rasa sakit, dan rasa tidak percaya. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya," jawab Nina dengan suara bergetar. Ardi menghela napas panjang. "Aku tidak akan memaksamu, Nina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan terus ada di sini, apapun keputusanmu." Nina menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tahu Ardi tulus, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya,
tidak bisa didasarkan hanya pada keinginan Ardi. Ia harus memikirkan dirinya sendiri, kebahagiaannya, dan masa depan Rania. Setelah percakapan itu, Nina memutuskan untuk mengambil waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghadiri kelas yoga di komunitas lokal, sesuatu yang selalu ingin ia coba tetapi tidak pernah sempat. Ia juga mulai menulis jurnal, mencurahkan semua perasaan dan pikirannya dalam kata-kata. Ardi, meskipun kecewa, tetap menghormati keputusan Nina. Ia berhenti datang setiap hari, memberikan ruang bagi Nina untuk berpikir. Namun, ia tetap mengirim pesan singkat setiap malam, hanya untuk memastikan bahwa Nina dan Rania baik-baik saja. Di tengah masa refleksi itu, Nina menerima tawaran dari sebuah organisasi sosial untuk menjadi sukarelawan di program pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu muda. Tawaran itu membuat Nina merasa dihargai dan berguna, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu hari, setelah sesi pelatihan selesai, Nina bertemu dengan seorang konselor yang juga menjadi pembicara di acara tersebut. Konselor itu, seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh kebijaksanaan, mengundangnya untuk berbicara lebih jauh. "Nina, aku melihat ada banyak kekuatan dalam dirimu," kata konselor itu. "Tapi aku juga melihat kau masih berjuang dengan luka-luka masa lalu. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya keputusan, tetapi juga keberanian untuk memaafkan diri sendiri." Kata-kata itu menghantui pikiran Nina sepanjang perjalanan pulang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia selalu merasa bersalah karena tidak cukup baik, karena merasa gagal sebagai istri dan ibu. Malam itu, Nina membuka jurnalnya dan mulai menulis. Ia menulis tentang semua perasaan yang ia pendam, tentang harapan dan ketakutannya, tentang cintanya pada Rania, dan tentang keraguan yang masih membelenggunya.